Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini kembali kita kedatangan satu unit NMAX, tapi ini kita coba rescue dari lapangan karena mogoknya di luar bengkel ya. Ini motor kendalanya tidak bisa dilakukan electric starter. Mati ya intinya. Nah, kita coba lakukan electric starter. Nah, ini tidak bisa ya teman-teman. Ini kita coba cek dulu kondisi terkini ya. Kita coba cek dulu bagian relay starter. Nah, ini kita periksa bagian relay starter. Dikhawatirkan dan ditakutkannya memang ada masalah di bagian relay atau bagian instalasi di relay starter. Nah, ini kita coba periksa. Kita coba jumper terlebih dahulu tanpa itu dulu. Nah, ini berarti ada masalah di bagian instalasi kayaknya. Coba kita nyalakan motor. Nah, ini masalah di bagian relay. Kita coba cek juga ya, karena ini kita juga periksanya di jumper langsung motor bisa nyala, tapi tanpa di jumper atau misalkan ada dulu di instalasi ke bagian saklar atau ke relay, motor tidak bisa dilakukan starter elektrik ya. Ini kita asumsikan masalah relay. Sepertinya ini relay bisa dikatakan kayaknya aman sih. Kita coba dulu periksa bagian instalasi dan bagian main switchnya atau saklar starternya ya. Takutnya memang bermasalah di bagian tombol starternya ya. Kita coba periksa dulu karena memang langsung dilangsungkan dari bagian ini di jumper langsung itu ada tidak ada masalah, jadi motor bisa nyala dilakukan electric starter di jumper. Jadi untuk bagian dinamo aman, tidak ada masalah. Dan untuk relay kita pastikan dulu tombolnya apakah bisa nyala atau tidak ya. Setelah kita coba bersihkan bagian saklar starternya. Ini coba mekanik untuk melakukan pembersihan dan pembongkaran di bagian saklar starternya atau tombol starter elektriknya. Untuk membuka ini ya teman-teman, untuk membuka bagian switch ini, main switch ini teman-teman, silahkan lepas dulu baut yang ada di bagian sini ya. Ini satu di atas, satu lagi di bagian sini dan di bawah itu ada baut L. Teman-teman silahkan buka, dilepaskan, dan teman-teman silahkan nanti lihat kondisi bagian komponen antara penyambung electric starter. Kita bongkar ya, kita buka ya. Nah, kita coba jumper lagi ya di sini teman-teman antara kabel satu dan yang lainnya. Jika memang bisa dinyalakan electric starter ini dengan di jumper, berarti masalah hanya ada di bagian tombol saja. Untuk relay berarti masih oke, tidak ada masalah. Nah, ini motor bisa dinyalakan teman-teman, kita jumper ya. Oke, masalah yang sudah ditemukan ya untuk relay starter masih aman, masih oke. Jadi masalah ada di bagian tombol starter ya, bagian ini. Karena memang kita jumper langsung motor bisa nyala ya. Oke, kita buka ya teman-teman. Kita coba satu kali lagi nih. Kita pastikan motor bisa dinyalakan. Nah, oke, itu cara memastikannya seperti itu teman-teman ya. Misalkan ada kejadian seperti ini, teman-teman kebingungan ataupun panik karena motor tidak bisa nyala, cara luar paling mudahnya teman-teman silahkan periksa ini. Jika memang untuk display speedometer atau bunyi klakson masih keras ya, teman-teman tidak usah panik ya. Jadi teman-teman silahkan dulu misalkan ada bengkel terdekat, merapat ke bengkel terdekat ataupun buka sendiri ya, caranya seperti ini. Untuk lanjutannya teman-teman silahkan buka, kita coba bersihkan saja, berarti itu ada kotor di bagian tombol starternya. Oke, untuk melepasnya ada dua baut skrup atau baut pengikat untuk di bagian konektor ke tombol
starter ya. Akan dibuka seperti itu. Teman-teman harap berhati-hati ya, takutnya memang pas posisi dilepas nanti raclang kemana-mana, teman-teman nanti kebingungan apa saja sih komponennya. Hati-hati teman-teman, kalau pembongkaran kita harus serba hati-hati, nah, sampai kita nanti lupa untuk memasang dan lupa posisinya seperti apa ya. Nah di sini ini masalahnya biasanya di sini. Biasanya ada kotor di bagian kutub-kutub ini antara per ini. Kita coba lakukan pembersihan, lakukan penanganan secara khusus karena kita harus melepaskan dari karat. Biasanya ada muncul karat. Sedikit informasi teman-teman, jika ada kejadian seperti ini biasanya ya, penyebabnya adalah sering terjadi motor ini atau kendaraan ini terkena air hujan. Biasanya motor selalu disimpan di bawah terik matahari, pas hujan ya udah pasti kena hujan. Coba kita bersihkan teman-teman. Kita kalau bersihkan secara manual seperti ini cara termudahnya ya teman-teman. Silahkan dikerik saja atau dikerok saja bagian yang terlihat adanya kutub antara satu dan yang lainnya ada kotor, silahkan dibersihkan. Karena untuk sistem elektrik starternya atau bagian bari tombol starternya atau saklar starternya teman-teman, untuk yang NMAX lama seperti ini ya, masih bisa dibersihkan secara mudah dan manual, tidak memerlukan alat-alat khusus atau tidak memerlukan tindakan-tindakan yang serba mekanis atau serba elektronik. Kita coba ya, kita coba kotak. Oh ini sudah dibersihkan, kita coba starting. Nah alhamdulillah ya belum. Nah itu ya. Oke, itu bisa dinyalakan. Kita coba sekali lagi starter. Nah ya, itu cara simpel dan cara mudahnya teman-teman untuk teman-teman jika memang ada kesulitan di starter, tapi untuk hal-hal yang lain masih oke, misalkan aki bagus. Nah ini masalahnya dari sini. Yuk kita bersihkan lagi teman-teman, harus benar-benar bersih supaya ada karat yang melekat itu bisa lepas, bisa terhindar ya. Jadi teman-teman tidak kejadian lagi mogok seperti ini. Untuk antisipasinya teman-teman silahkan motor selalu disimpan di tempat yang teduh ya. Jika hujan segera simpan di tempat yang teduh ya. Nah, itu dibersihkan bagian kutub-kutubnya ya. Pakai amplas boleh atau pakai apapun boleh ya teman-teman. Nah untuk pernya juga teman-teman silahkan. Nah di sini kan juga sebenarnya per ini penyambung juga ya. Jadi misalkan ini udah kotor, nah di sini udah kotor, teman-teman silahkan juga diamplas, dibersihkan untuk bagian kutub yang bawahnya. Karena memang ini juga bisa muncul karat juga di sini ya. Oke, itu ya teman-teman. Ini cara mudah atau cara simpel teman-teman ketika kebingungan motor tidak bisa dilakukan electric starter. Cara yang paling luarnya itu memeriksa bagian saklar starter ya. Itu pun dilihat dari tegangan baterai. Kalau memang masih oke ya teman-teman segera periksa bagian ini. Teman-teman silahkan amplas seperti itu. Ini untuk menghindari karat ya, karena harus benar-benar terkoneksi dengan bagus agar motor tetap selalu bisa dinyalakan dengan melakukan electric starter ya. Karena sangat susah ketika motor ini terjadi seperti ini, walaupun masalahnya sepele, tapi jika ada kendala motor ini tidak bisa di electric starter, motor sudah tidak bisa nyala ya, karena tidak ada engkolannya. Oke, kita coba lagi setelah kita bersihkan semuanya. Nah udah oke ya teman-teman. Tips singkat dan mudah, murah juga, tidak memerlukan banyak biaya yang keluar ya. Bisa dilakukan di rumah juga ya, atau ada obeng, ada kunci L, ada amplas ya. Itu cara mudah
untuk perbaiki elektrik starter yang bermasalah di bagian tombol starter. Oke teman-teman, dilanjut ya. Ini sudah terpasang kembali untuk bagian saklar starternya. Untuk pemasangan tidak ada yang aneh, karena itu alur sesuai tadi kita melepas. Kita coba kontak on, kita coba nyalakan. Nah, motor sudah oke ya, motor sudah bisa dinyalakan. Jadi masalah utamanya dari tombol elektrik starter yang kotor ya. Jadi teman-teman, jika ada masalah seperti ini jangan panik dulu, silahkan periksa bagian-bagian terkait yang kita tadi reviewkan supaya teman-teman bisa kembali melakukan aktivitas setelah adanya masalah dan setelah ada perbaikan. Itu saja yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk semuanya, untuk orang banyak ya. Intinya buat video ini supaya bermanfaat untuk orang banyak dan untuk kami sendiri sebagai konten kreator. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nonton.